Saudara, ketika seseorang meninggal, biasanya kalimat apa atau pesan apa yang dia sampaikan? Kata-kata terakhir yang diucapkan seseorang sebelum dia meninggal, apalagi ketika di dalam penderitaan atau penganiayaan, biasanya adalah sesuatu yang penting. Dan umumnya kalimat yang diucapkan menggambarkan apa yang penting atau menggambarkan nilai atau value dari orang tersebut. John Calvin misalnya, sebelum meninggal, ia mendiktekan sebuah surat kepada sahabatnya yang bernama William Farel, yang isinya kira-kira berbunyi, "Sudah cukup bagiku untuk hidup dan mati di dalam Kristus, yang merupakan keuntungan bagi mereka yang sudah menjadi milik Kristus, baik waktu hidup ataupun mati." Leonardo da Vinci mengutarakan penyesalannya sebelum meninggal. Dia berkata, "Aku telah menyinggung Tuhan dan manusia karena pekerjaanku tidak mencapai kualitas yang seharusnya." Berbeda dengan Napoleon Bonaparte, sebelum meninggal di dalam pengasingan dia mengucapkan kalimat terakhir, Prancis, tentaranya, panglimanya, Josephine. Nah, Josephine adalah istri pertama dari Napoleon yang dia ceraikan. Nah, Socrates berkata hal yang lain lagi. Sebelum meninggal, dia menitipkan pesan kepada muridnya. Dia berkata, "Aku masih belum menyelesaikan satu hal. Aku masih berhutang 1 ekor ayam." Nah, sebelum dia meninggal, dia minta kepada orang lain untuk membayarkan hutangnya yang belum sempat dia lunasi tersebut. Nah, saudaraku, Kristus yang tersalib mengucapkan kalimat terakhir yang sangat berbeda. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kata menyerahkan yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini mengandung pengertian menitipkan, yaitu suatu istilah yang dipakai ketika seseorang menyerahkan uangnya kepada pemegang yang bisa dipercaya. Jadi menitipkan dengan tujuan bahwa dia pasti akan mendapatkannya kembali. Nah, Yesus Kristus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa dan dia mendapatkannya kembali ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Ucapan Tuhan Yesus yang terakhir ini adalah kutipan dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Nah, perbedaan kutipan ini dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas salib, yaitu Tuhan Yesus memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa yang tidak tercatat di dalam Mazmur. Nah, panggilan ini adalah suatu sebutan yang menggambarkan relasi atau kedekatan dengan Bapa. Saudara, ada seorang yang bernama Martin Buber. Dia adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Austria. Dia mengatakan bahwa manusia seringkali berelasi dengan dua model, yaitu hubungan I and it dan I and thou. Nah, hubungan I and it adalah hubungan yang memperlakukan pihak lain sebagai objek, dan relasi biasanya dibangun karena mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, I and thou adalah hubungan yang saling atau resiprok, di mana hubungan itu memperlakukan pihak lain sebagai subjek, di mana kasih menjadi landasan di dalam hubungan tersebut. Nah, ketika kita berelasi dengan Tuhan, hubungan seperti apakah yang kita miliki? Tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang-kadang kita antara sadar atau tidak berelasi dengan Allah seperti I and it. Kita melihat Allah sebagai pribadi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita menyembah, kita taat kepadanya karena kita ingin Dia melindungi atau memberkati atau memenuhi apa yang menjadi permintaan-permintaan kita. Dan seringkali kita kecewa atau kita marah ketika permintaan kita itu tidak dipenuhi. Nah, saudara, bukankah ini sesungguhnya suatu relasi yang semata-mata memperlakukan Allah sebagai objek semata? Ada seorang yang bernama Bernard of Clairvaux.
Dia adalah seorang yang begitu mencintai Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa tahap tertinggi dari mencintai Allah adalah mencintai Allah tanpa motivasi yang lain. Mencintai Allah semata-mata karena pribadinya. Semata-mata karena dia sudah mengasihi kita dan dia sudah membuktikan kasih itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, mengenal dia, berelasi dengan dia, itu pun sudah cukup buat kita. Itu kata Bernard of Clairvaux. Nah, perkataan ini saudara adalah seperti yang dikatakan oleh penulis Habakuk. Di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Bernard Clairvaux ketika menjelang kematiannya, dia berkata, aku menyerahkan rohku kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan kemudian ia mati dalam ketenangan. Nah saudaraku, Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Hubungannya dengan Bapa adalah prioritas utamanya. Dan dia sudah menyelesaikan tugasnya sampai akhir dengan baik. Dan kemudian dia berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Dan kemudian Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudaraku sekalian, kita sudah merenungkan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Dan minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Nah, apakah yang kita renungkan secara pribadi dengan Tuhan? Sudahkah kita melihat dan merasakan keindahan daripada salib itu? Tokoh India yang terkenal yang bernama Mahatma Gandhi, dia pernah berkata bahwa dari semua kebenaran iman Kristen, kebenaran yang paling agung adalah salib Yesus. Mahatma Gandhi mengakui bahwa salib itu tidak tertandingi. Salib itu menyatakan bagaimana yang tidak bersalah mati untuk yang bersalah dan yang murni menggantikan yang cemar. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Kiranya kasih kita terus diperbaharui. Kiranya pengenalan dan iman kita terus ditambahkan. Kiranya salib itu akan terus mengingatkan kita dan mendorong kita untuk hidup bagi Dia di dalam sisa-sisa waktu yang kita miliki di dalam dunia ini. Dan kelak ketika waktu kita tiba, kita bisa berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Amin.